Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nino Larius, tentunya di channel Toko Larius Fitur. Sebelumnya saya sudah membahas ya, awal mula saya terjun ke dunia wira swasta itu bagaimana, seperti apa. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana saya mendapatkan modal untuk berwira swasta. Pada waktu itu memang saya sudah memiliki yang namanya skill atau keahlian, yaitu servis lampu dan juga servis kompor gas. Yang saya pelajari itu lewat orang-orang yang memang ahli di bidang tersebut. Akan tetapi saya mencari ilmunya itu dulu tidak di tempat tinggal saya, karena saya memang waktu itu jalan-jalan ke sebuah pasar dan menemukan orang-orang yang punya keahlian itu di sekitar pasar. Ada orang Wates, ada orang Kebumen, ada orang dari mana saja lah. Nah, saya pelajari itu ilmu kompor gas dan servis lampu. Saya merasa sudah punya keahliannya. Saya tawar-tawarkan juga di lingkungan kayaknya antusiasnya cukup bagus. Akhirnya saya memutuskan untuk kontrak kios. Kontrak kios pada waktu itu kisaran 3 sampai, jadi belum semahal sekarang ya. Kalau sekarang itu kan antara 5 juta sampai 15 juta. Luar biasa itu kontrak kios di wilayah Pituruh itu tidak murah ya. Kalau kita usahanya itu istilahnya yang sudah banyak, itu kemungkinan mungkin tidak nutup dengan modal yang kita keluarkan untuk kontrak. Nah, saya mau bercerita bagaimana saya mendapatkan modal ya kan, karena saya sendiri pada waktu itu memang benar-benar memang membutuhkan uang. Saya waktu itu sudah tidak punya pekerjaan dan saya mulai tertarik ke dunia wira swasta. Apapun yang akan terjadi di ke depan atau di kemudian hari, saya siap menanggung resikonya. Intinya saya ingin keluar dari zona nyaman dan ingin memiliki usaha sendiri. Pada waktu itu saya bingung ya, modalnya itu dari mana. Tiba-tiba ada SMS. Nah, kalau waktu dulu kan belum ada WhatsApp, istilahnya media sosial itu dulu masih jarang lah ya. Kalau Facebook udah ada. Nah, ada SMS, intinya ada pinjaman modal ya kan, maksimal bisa sekian pakai BPKB motor. Nah, kebetulan waktu saya bekerja di PT itu saya sudah ngambil motor, jadi saya memiliki BPKB. Nah, saya pikir-pikir, kenapa nggak BPKB ini saya pinjamkan, tapi dalam hitungan tempo. Akhirnya saya berpikir, saya putuskan karena memang saya itu udah yakin sekali bahwa usaha saya ini bakalan berjalan. Akhirnya saya cari kantor yang bisa memberikan saya pinjaman. Nah, saya jaminkan BPKB dalam tempo 6 bulan. Pada waktu itu BPKB Versa itu bisa keluar 8 juta. 8 juta saya ambil, saya buat kontrak kios itu 4 juta. Jadi saya punya modal cadangan itu kurang lebih ya 3 juta lebih lah, enggak ada 4 juta. Nah, akhirnya saya berusaha
membuka kios saya dengan cara yang sederhana. Dengan cara yang sederhana bagaimana, yaitu spanduknya itu dulu saya belum pakai spanduk, triplek, saya kasih tulisan, saya kasih gambar kreasi sendiri, terus saya kasih tiang, saya tancapkan. Nah, karena saya usaha itu di bidang jasa, yaitu servis lampu dan kompor gas. Nah, akhirnya ya orang lewat itu berhenti dan bertanya, "Mas, bisa servis ini?" "Bisa." "Bisa servis ini?" "Bisa." Nah, karena menurut saya yang namanya jasa itu kan tidak butuh yang namanya tempat mewah maupun terkesan bagus. Yang penting kan pekerjaan kita. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit banyak orang yang datang dan membawa barang servisannya. Akhirnya saya berikan layanan yang terbaik ya pastinya, yaitu saya berani memberikan garansi servis. Barang datang, saya kerjakan, sore jadi, diambil, dan saya kasih garansi servis 1 bulan. Nah, akhirnya konsumen ini sepertinya puas dengan pekerjaan saya. Pada waktu itu saya juga melayani servis panggilan, sehingga ketika ada panggilan maka kios saya tutup karena saya masih sendiri dan belum memiliki karyawan maupun istri. Apabila ada servis panggilan, ya saya pikir itu sudah pasti menghasilkan kan, saya tutup, saya tinggal. Nanti udah beres saya pulang lagi, saya buka lagi. Seperti itu saya jalankan ya kurang lebihnya itu 1 tahun. 1 tahun. Setelah 1 tahun saya rasakan prospek dan omset atau penghasilan saya itu bertambah, berkembang bagus. Akhirnya saya berinovasi lagi, yaitu bagaimana caranya saya mengembangkan usaha saya gitu, yang sudah jalan, yang sudah memiliki konsumen. Otomatis kalau misalkan saya diam atau tidak melakukan perubahan, inovasi, secara otomatis usaha saya pun akan tetap tidak berkembang. Nah, akhirnya saya berpikir lagi, gimana caranya saya mengembangkan usaha yang sudah memiliki konsumen. Nah, bagaimana cara saya mengembangkan usaha setelah 1 tahun saya memiliki konsumen? Simak video saya selanjutnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.